Selamat datang di Desa Selat, Pandan, Banten. Desa Selat berada di Kecamatan Sukasada dan disebut sebagai salah satu desa kuno yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng. Desa Selat disanding oleh 4 desa penyanding, yaitu sebelah utara Desa Anturan, sebelah selatan Desa Gobleg, sebelah timur Desa Tegalingga, dan sebelah barat Desa Kayu Putih. Luas wilayah secara keseluruhan Desa Selat adalah 1.206 hektar, terbagi menjadi 7 banjar dinas, yaitu Banjar Dinas Tukat Juwo berada di wilayah paling selatan, Banjar Dinas Sekarsari, Banjar Dinas Gambuh yang merupakan banjar dinas di wilayah paling barat, Banjar Dinas Gunung Sekar, Banjar Dinas Selat yang menjadi pusat Desa Selat. Banjar Dinas Witajati merupakan banjar dinas termuda dari ke-7 banjar dinas yang ada. Dan Banjar Dinas Bululada yang menjadi pembatas wilayah utara dan timur Desa Selat. Desa Selat memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.265 jiwa, jumlah kepala keluarga 1.846 kakak, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.173 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 4.092 jiwa. Mata pencaharian pokok penduduk Desa Selat sebagai petani, buruh tani, pegawai negeri sipil, pedagang, dan peternak. Mayoritas masyarakat desa ini memeluk agama Hindu. Topografi Desa Selat merupakan daerah perbukitan yang membentang horizontal dan dipisahkan oleh sungai-sungai kecil. Desa Selat berada di ketinggian kira-kira 200 sampai dengan 900 meter di atas permukaan laut, sehingga panorama laut dan kota Singaraja terlihat jelas dan indah. Matahari terbit dan tenggelam juga menjadi daya tarik panorama yang bisa dinikmati dari daerah perbukitan. Beberapa villa sudah dibangun di Desa Selat. Jarak dari desa ke ibu kota kabupaten hanya 14 km, sedangkan jarak ke ibu kota provinsi adalah 89 km. Berdasarkan wilayah penggunaan, Desa Selat terdiri dari wilayah pemukiman, persawahan, perkebunan,
dan tanah hutan. Pemukiman masyarakat tersebar di 7 wilayah Banjar Dinas. Wilayah pemukiman yang padat penduduk berada di wilayah Banjar Dinas Selat, Bulu Lada, Sekarsari, Gunung Sekar, dan Gambu. Jika dihitung luas wilayah pemukiman kurang lebih 26 hektar. Daerah persawahan membentang cukup luas hampir di seluruh wilayah Banjar Dinas Desa Selat. Tanah persawahan tersebut merupakan sawah tada hujan. Luas tanah persawahan kurang lebih sekitar 112 hektar dengan Banjar Dinas Gambu dan Bulu Lada sebagai wilayah yang memiliki lahan persawahan yang paling banyak. Tanah perkebunan membentang luas kurang lebih sekitar 169 hektar yang tersebar di wilayah Desa Selat. Pemasok hasil perkebunan yang terbesar adalah Banjar Dinas Sekarsari, Witajati, dan Tukat Juwu. Hasil perkebunan yang menonjol yaitu cengkeh dan kopi. Tanah hutan merupakan daerah yang paling luas yang berada di areal Desa Selat. Luas hutan tersebut kurang lebih 575 hektar serta merupakan kawasan hutan lindung. Hampir setengah dari wilayah Desa Selat merupakan hutan lindung yang dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat desa setempat. Hal inilah yang menjadi potensi sangat besar untuk pengembangan hutan sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Bekerja sama dengan salah satu kelembagaan ekonomi yang berada di desa yaitu BUMDes, hutan Desa Selat mulai ditata dan dikelola agar dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ke depannya melalui kegiatan adopsi pohon. Bank BNI 46 menaruh perhatian terhadap keberadaan dan potensi besar dari hutan desa ini dengan melakukan kegiatan adopsi penanaman pohon sebanyak 500 batang sekaligus pemeliharaannya senilai 50 juta rupiah. Melihat potensi hutan Desa Selat, Bupati Buleleng berkeinginan agar kedepannya hutan di Desa Selat dikembangkan menjadi objek wisata setara dengan Kebun Raya Bedugul. Hal tersebut bertujuan untuk pemerataan objek wisata di Kabupaten Buleleng. Dan harapannya harus bersinergi antara provinsi dan Buleleng. Jangan ada istilah Buleleng negara-negara kelungkung, tapi ini bicara masalah penyebaran destinasi. Kekayaan jenis pohon yang terdapat di hutan Desa Selat tidak kalah dengan jenis pohon yang terdapat di Kebun Raya Bedugul, serta masih sangat asri. Potensi wisata hutannya sangat mendukung dan ditunjang dengan udara yang dingin. Jika dikelola dengan baik, hutan desa mampu menghasilkan pemasukan sekitar 80 juta per bulan. Dengan demikian, diharapkan akan mampu menambah kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Suhu udara di desa ini termasuk ke dalam wilayah yang bersuhu sejuk dan berkategori tanah subur. Hal inilah yang menyebabkan Desa Selat merupakan desa yang memiliki komoditi pangan yang baik. Komoditi pangan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu dari lahan persawahan dan lahan perkebunan. Lahan persawahan menghasilkan padi, kacang-kacangan, ubi kayu, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang dihasilkan adalah mangga, rambutan, durian, pisang, dan manggis. Hasil perkebunan Desa Selat adalah cengkeh, kelapa, kopi, dan coklat. Cengkeh dan kopi merupakan hasil perkebunan dengan tingkat volume panen paling tinggi, karena sebagian besar masyarakat desa ini memiliki lahan perkebunan tersebut. Penghasilan paling besar untuk cengkeh berada di wilayah Banjar Dinas Sekarsari dan Witajati, sedangkan kopi berada di wilayah Banjar Dinas Tukat Juwu. Guna menopang perekonomian, masyarakat Desa Selat juga mengandalkan sektor peternakan. Hasil peternakan berupa sapi, babi, kambing, dan ayam kampung. Bahkan dari peternakan sapi yang digeluti masyarakat yang diintegrasikan dengan pertanian sudah mampu membentuk unit Simantri atau sistem pertanian terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, program ini mengintegrasikan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dalam satu kawasan pengelolaan secara terpadu dengan kelengkapan unit pengolah kompos,
pengolah pakan, serta instalasi biourin dan biogas. Secara umum, program Simantri bertujuan untuk mendukung perkembangan diversifikasi usaha pertanian secara terpadu dan berwawasan agrobisnis. Unit Simantri ini berada di wilayah Banjardinas Gunung Sekar. Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Sekarang ini, pengadaan air bersih di Desa Selat diperoleh dari mata air dan sungai. Masyarakat memanfaatkan sumber mata air pegunungan untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Sumber mata air pegunungan selalu terjaga sehingga bisa menjadi air minum. Bahkan jenis air ini dapat langsung dikonsumsi tanpa perlu memasaknya. Pengelolaan air di Desa Selat dikelola oleh setiap banjar. Air yang diperoleh oleh sumber mata air pegunungan tersebut ditampung menggunakan bak penampungan, kemudian baru didistribusikan ke rumah-rumah masyarakat. Sumber mata air masih bersifat tada hujan, oleh karena itu pada saat musim penghujan, debit air cukup besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan air di Desa Selat. Akan tetapi, pada musim kemarau, debit air menjadi kecil dan menyebabkan kebutuhan akan air bersih menjadi kurang mencukupi. Hal inilah yang menjadi kendala besar bagi Desa Selat sekarang ini. Oleh karena itu, upaya menjaga kelestarian hutan, memanfaatkan air dengan bijak, serta melakukan penanaman pohon sangat penting dilakukan. Desa Selat memiliki saluran irigasi sekunder dengan kondisi baik. Seluruh irigasi ini dikelola oleh lembaga adat yang bernama Subak. Subak di Desa Selat terdiri dari Subak Abian dan Subak Sawah. Potensi wisata desa ini adalah air terjun. Air terjun yang terdapat di Desa Selat bernama Air Terjun Sipok Labuh. Tempat ini berada di wilayah Banjardinas Selat. Untuk menuju ke tempat tersebut memerlukan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dari jalan utama. Tempat ini berada di areal hutan lindung yang sekarang sedang dikembangkan menjadi salah satu objek wisata spiritual. Berdasarkan hal tersebut, maka Desa Selat memiliki potensi yang bagus dalam bidang wisata sehingga perlu dikembangkan menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Kabupaten Buleleng. Desa Selat mempunyai beberapa badan kelembagaan seperti BPD, LPM, Karang Taruna, KSM, Kelompok Tani, KWT, dan Yayasan Pendidikan Pandan, Banten. Badan kelembagaan ini bertujuan untuk membantu tata pemerintahan desa. Berbekal Desa Selat bekerjasama dengan BPD dan LPM dalam melaksanakan roda pemerintahan desa. Lembaga ekonomi yang ada seperti Kelompok Simpan Pinjam, LPD Pandan Banten, dan BUMDes. Kantor pemerintahan desa memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Begitu juga dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh badan kelembagaan desa yang lainnya. Industri kecil dan menengah yang berkembang di Desa Selat berupa industri rumah tangga seperti industri tenun endek, pengolahan instan jahe, keripik singkong, pengolahan minyak, jajan uli, dan kerajinan anyaman. Usaha tersebut sebagian besar dikelola oleh KWT atau Kelompok Wanita Tani Desa Selat. Usaha yang berkembang dalam bidang jasa keterampilan seperti usaha mebel, jahit bordir, tukang cukur, servis elektronik, serta usaha perbengkelan. Dalam bidang pendidikan, sampai pada tahun 2016, Desa Selat memiliki 9 lembaga pendidikan, yaitu mulai dari tingkat TK sampai SMA. Secara terperinci jumlahnya adalah sebagai berikut. TK sebanyak 1 buah, SD sebanyak 6 buah berada di 6 Banjardinas, yaitu SD 1 Banjardinas Selat, SD 2 di Banjardinas Gambut,
SD 3 di Banjar Dinas Selat, SD 4 di Banjar Dinas Gunung Sekar, SD 5 di Banjar Dinas Bulu Lada, dan SD 6 di Banjar Dinas Tukajuwuk. SMP dan SMA berada di wilayah Banjar Dinas Bulu Lada yang bernama SMP SMA Ayudiapura di bawah Lembaga Yayasan Ayudiapura Pandan, Banten. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Selat mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Hal tersebut mengindikasikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sudah sangat besar. Dalam bidang keamanan, lembaga keamanan yang ada berupa Hansip dan Linmas. Selain itu, desa bekerja sama dengan TNI Polri dalam bidang Trantib Linmas. Semua lembaga keamanan tersebut bersinergi untuk menjaga ketertiban dan keamanan Desa Selat. Sehingga sampai saat ini Desa Selat adalah desa yang berkategori aman. Dalam bidang kesehatan, desa ini juga memiliki sarana dan prasarana kesehatan berupa puskesmas pembantu dan posyandu. Masyarakat selalu mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas dan posyandu. Tenaga kesehatan dan bidan bekerja sama dalam menginformasikan dan melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Setiap bulan selalu diadakan posyandu di setiap banjar untuk memantau dan mendata kesehatan balita yang ada di Desa Selat. Dengan demikian, kesehatan masyarakat Desa Selat selalu terdata dan terpelihara dengan baik. Dalam bidang kebersihan, lembaga desa bekerjasama dengan Poktan atau kelompok tani yang ada di desa menjaga kebersihan alam dan lingkungan desa. Masyarakat telah diberikan sosialisasi akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama dari sampah plastik. Masyarakat dihimbau untuk memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Sampah-sampah tersebut nantinya akan dikelola oleh TPST dari Dandaka yang telah mendapatkan bantuan mesin pengolahan sampah menjadi pupuk organik. Dengan demikian, selain menjaga kebersihan lingkungan desa, nantinya hasil pengolahan sampah dapat bermanfaat untuk kepentingan petani dalam meningkatkan hasil perkebunan dan persawahan. Untuk memenuhi konsep Trihita Karana, utamanya berhubungan dengan hubungan yang harmonis dengan ketuhanan, maka Desa Selat memiliki 13 pura sebagai tempat melaksanakan persembahyangan. Secara garis besar, pura ini dibagi menjadi dua, yaitu Pura Kayangan 3 dan Pura Kayangan Desa dengan kondisi yang baik. Pura Kayangan Desa yaitu Pura Sukajati, Pura Bukit, Pura Sari, Pura Wingin Witajati, Pura Batu, Pura Batu Bantenan, Pura Penegeh, Pura Batu Pejulitan, Pura Cangkuban, Pura Subak Abian, dan Pura Subak Sawah. Pura Kayangan 3 yaitu Pura Desa atau Pamulungan Agung, Pura Segara Celuk Agung, dan Pura Dalam Purwa. Demikianlah profil Desa Selat Pandan, Banten. Terima kasih.